Ya, nama saya Meladius Aryadi Merkuri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman iman dan akal budi. Sebelumnya, iman merupakan suatu keyakinan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada umat manusia dalam kaitannya dalam sebuah Injil. Iman berasal dari bahasa Ibrani yang berarti emon, yang artinya kesetiaan, dan batak yang artinya kepercayaan. Selain itu, diambil juga dari bahasa Yunani yang artinya pistis, yang artinya kepercayaan dan keyakinan, dan pisteu, yang artinya sebuah percaya. Iman adalah sebuah segala sesuatu yang dipercayai bagi umat manusia, terutama umat Kristiani. Tindakan iman adalah sekadar sebuah percaya diri. Yang pertama, iman merupakan segala sesuatu yang dipercayai bagi umat Kristiani. Yang kedua, tindakan iman bukan sekedar percaya saja, tetapi rela berkorban dan rela mengorbankan dirinya kepada yang lain. Iman emosional, merasa yakin. Iman intelektual, kepercayaan. Iman volisional, tindakan kehendak. Dan iman yang berawal dari pusat keberadaan. Ya, yang selanjutnya mengenai akal budi. Akal budi merupakan bagaimana cara kita merespon pergulatan dan tantangan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan sendiri, dimana bukan merespon mengenai tentang kepanikan, kegiatan yang negatif, kebingungan, melainkan sebaliknya mengenai pengertian. Kita bisa merespon sebagaimana Tuhan ingin merespon diri kita sendiri melalui definisi yang dibagi menjadi dua, yaitu objek akal dan segala sesuatu yang dapat diketahui oleh pikiran, dan tindakan akal melibatkan dalam objek itu sendiri, yaitu menemukan, membuktikan. Intinya adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk merespon mengenai tantangan kehidupan itu sendiri. Kami mengambil 3 kasus yang terjadi di daerah Bandung, yaitu yang pertama, adanya penolakan izin pembangunan gereja oleh masyarakat sekitar dikarenakan menurut mereka gereja tersebut tidak memiliki persyaratan-persyaratan yang memenuhi. Yang kedua, kebijakan gereja untuk beribadah secara online yang biasanya masyarakat datang setiap hari Sabtu dan Minggu diganti menjadi di rumah saja karena adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, yaitu Masjid Salman ITB mengeluarkan peraturan tentang sholat berjamaah, baik itu yang secara rutin ataupun Jumatan, untuk dilarang karena adanya COVID-19. Nama saya Shirin Amelia. Sekarang saya akan menjelaskan poin 3C tentang persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya kasus yang kami bahas. Kasus yang pertama, persoalan yang muncul adalah tidak adanya rasa toleransi antar umat beragama. Kemudian juga pembangunan gereja menjadi terhambat. Lalu dikhawatirkan terjadinya murtad di daerah masyarakat tersebut. Untuk kasus yang kedua, persoalan awal yang muncul adalah tidak bisa melakukan sholat berjamaah seperti biasanya. Lalu yang kedua, sholat berjamaah itu sunahnya syaf, artinya rapat dan lurus. Namun sekarang dihimbau untuk menjaga jarak antar orang. Nah, untuk persoalan akhirnya, ternyata ada seorang motivator yang telah membawakan materi di sana positif terkena COVID-19. Untuk kasus yang ketiga, persoalannya adalah setiap gereja itu tidak memiliki fasilitas yang sama untuk menunjang melakukan ibadah secara daring atau online. Kemudian juga dikhawatirkan jika melakukan ibadah daring atau online itu ibadahnya tidak khusyuk dibandingkan seperti ibadah di tempat ibadah. Kemudian yang ketiga adalah tidak bisa melakukan ibadah seperti biasanya di hari Sabtu dan Minggu. Saya Mervani Lianarta akan menjelaskan tentang program persoalan dari ketiga kasus tersebut. Kasus yang pertama tentang penolakan pembangunan gereja di wilayah Bandung. Program yang diberikan untuk mengatasi hal tersebut adalah aparat kewilayahan akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan aksi unjuk rasa atas penolakan pembangunan gereja tersebut. Kasus yang kedua tentang kebijakan Masjid Salman ITB di tengah pandemi COVID-19. Program awal yang diberikan yaitu pertama, bagi seluruh jamaah masjid untuk mengosongkan satu barisan saf depan dengan yang di belakangnya. Yang kedua, setiap jamaah memberi jarak yang cukup dengan jamaah di sampingnya. Yang ketiga adalah diwajibkan bagi seluruh jamaah masjid untuk membawa alat sujud atau sejadahnya masing-masing.
Program akhir yang diberikan adalah pertama, Masjid Salaman ITB memberlakukan sistem lockdown atau menghentikan seluruh kegiatan ibadah di masjid. Yang kedua adalah karyawan Masjid Salaman ITB dihimbau untuk bekerja di rumah masing-masing kecuali petugas kebersihan dan keamanan. Kasus yang ketiga adalah tentang kebijakan gereja di Bandung. Program pertama yang diberlakukan adalah mengalihkan ibadah Sabtu dan Minggu dari gedung-gedung gereja ke rumah jemaat masing-masing. Yang kedua adalah gereja yang memiliki fasilitas yang memadai akan menyediakan ibadah secara online. Bagi gereja yang tidak memiliki fasilitas tersebut, tata cara ibadah akan dibagikan oleh pihak gereja untuk beribadah di rumah masing-masing. Saya Andriani akan menguraikan sudut pandang materi perkuliahan mengenai kasus yang telah kami pilih. Terkait dengan kasus penolakan pembangunan gereja yang dilakukan oleh umat beragama Islam di wilayah Bandung merupakan salah satu bentuk kebencian antar umat beragama. Dalam materi perkuliahan pendidikan agama Katolik dikatakan bahwa kebencian merupakan hal yang sangat bertentangan dengan sifat dasar Allah, yaitu Maha Kasih. Sehingga dengan kebencian dapat menghalang manusia untuk bersatu dengan Allah. Sebagaimana yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengenai materi perkuliahan, manusia mendapatkan anugerah dari Allah berupa akal budi dan kehendak bebas, maka seharusnya dalam kasus penolakan pembangunan gereja, masyarakat dapat memilih untuk saling menghargai perbedaan agama, sehingga terciptanya kasih terhadap sesama, bukan menjadikan perbedaan agama sebagai musuh yang menimbulkan rasa kebencian terhadap sesama. Jika dikaitkan dengan kasus ibadah online yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga menimbulkan persoalan kurang khusyuknya umat beragama dalam menjalankan ibadah di rumah, namun dengan adanya akal budi dan kehendak bebas, manusia dapat mengarahkan pikiran dan hatinya untuk menerima kehadiran Allah atau menolak kehadiran Allah saat menjalankan ibadah di rumah. Karena dimanapun kita menjalankan ibadah, Tuhan akan selalu hadir dan mengajak kita untuk menjalin persekutuan. Untuk materi perkuliahan ketiga mengenai balasan manusia terhadap kasih dan pengampunan Allah adalah kasih dan pengampunan manusia terhadap sesama. Jika dikaitkan dengan kasus penolakan pembangunan gereja, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan gereja diajak untuk mengasihi dan mengampuni masyarakat yang menolak adanya pembangunan gereja. Karena dengan kita mengasihi dan mengampuni, kita akan mendapatkan kasih dan pengampunan yang lebih besar dari Allah berupa keselamatan. Untuk materi perkuliahan keempat, iman manusia harus berkembang sesuai dengan perkembangan akal budi. Jika dikaitkan dengan kasus penolakan pembangunan gereja yang disebabkan umat beragama Islam takut adanya perpindahan agama menjadi umat Kristiani yang dapat dikatakan sebagai murtad. Dengan demikian, umat beragama Islam diajak untuk membuka hati dan pikiran mereka dalam menanggapi perbedaan agama sebagai suatu hal yang dapat saling menguatkan satu sama lain, bukan menjadikan perbedaan agama sebagai hal yang mengancam, sehingga iman mereka akan tetap teguh dan yakin pada agama mereka masing-masing saat dihadapi oleh kepercayaan atau agama lain. Jika dikaitkan dengan kasus ibadah online, maka ketika manusia mengarahkan hati dan pikiran mereka untuk memuliakan dan mengandalkan Tuhan, maka iman mereka akan tetap teguh dalam menjalankan ibadah secara khusyuk. Untuk materi perkuliahan yang terakhir mengenai manusia diberikan Allah kehendak bebas untuk dapat memutuskan memberi kasih dan pengampunan terhadap sesama atau memberi kebencian dan dendam terhadap sesama. Artinya dalam kasus penolakan pembangunan gereja, umat Kristiani dapat
menyelesaikan masalah tersebut dengan memberi kasih dan pengampunan atau memberi kebencian dan dendam. Namun, jika memiliki iman yang takut akan Tuhan, maka akan menyelesaikan masalah dengan cara memberi kasih dan pengampunan terhadap sesama. Saya Stefan, berdasarkan isi dokumen dari Ajaran Convenience Ex Universo yang berisi tentang perdamaian dan keadilan di dunia karena masih banyak terjadi ketidakadilan. Dokumen ini banyak diinspirasi oleh seruan keadilan dari gereja-gereja di Afrika, Asia, dan Latin Amerika. Misi Kristus dalam mewartakan datangnya kerajaan Allah mencakup pula datangnya keadilan. Maka dari itu, keadilan dan perdamaian sangat penting untuk kehidupan seluruh umat manusia. Kasus pertama menunjukkan ketidakadilan antar umat beragama, sehingga kasus ini harus segera ditangani agar tidak ada lagi kasus yang sama di kemudian hari. Kasus ini juga menyebabkan kericuhan, sehingga harus diselesaikan dengan pikiran dan hati yang bersih agar kedamaian tetap terjaga. Sudut pandang Sindu. Yang pertama ada keterbukaan. Pada kasus penolakan izin pembangunan gereja, masyarakat setempat tidak mencerminkan sikap keterbukaan terhadap masyarakat minoritas. Mereka menganggap bahwa masyarakat yang mayoritas Islam takut jika adanya dibangun gereja di daerah tersebut akan membuat mereka menjadi murtad. Aksi unjuk rasa yang mereka lakukan tidak mencerminkan sifat keterbukaan dan penerimaan atas masyarakat yang minoritas seperti masyarakat Katolik atau masyarakat Kristen. Lalu di dalam kasus tersebut juga tidak ada rasa toleransi antara umat beragama. Yang kedua yaitu kejujuran, di mana kejujuran berarti tidak menyembunyikan agenda-agenda tertentu dan maksud-maksud tertentu untuk kepentingan pribadi. Pada kasus 2 dan 3 yang berkaitan dengan COVID-19, di mana seluruh masyarakat diwajibkan untuk tetap beribadah secara mandiri di rumah, baik secara online atau sendiri-sendiri, yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lalu, dengan adanya masyarakat yang beribadah di rumah dan mematuhi aturan pemerintah, hal tersebut mendukung adanya kejujuran di dalam masyarakat, yang berarti tindakan tersebut tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan bersama agar tidak banyaknya masyarakat yang terkena virus corona. Seperti dalam kenyataannya, pengertian kejujuran menurut buku Sindu. Yang ketiga yaitu sifat transformatif, di mana masyarakat dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada kasus yang pertama, yaitu diharapkan masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik, baik di dalam dirinya sendiri maupun di dalam masyarakat. Tentang adanya penolakan gereja, seharusnya masyarakat memiliki sifat transformatif, di mana mereka tidak berpartisipasi di dalam penolakan gereja atau aksi-aksi yang tidak diharapkan. Harusnya mereka bisa mengingatkan satu dengan yang lain untuk memiliki sifat transformatif dan menjadi lebih baik, sehingga pola pikir yang mereka miliki akan menjadi semakin luas dan pribadi mereka masing-masing akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat yaitu preferential option for the poor, di mana jika dihubungkan dengan kasus kedua dan ketiga, tidak semua masyarakat memiliki status ekonomi yang baik, dan diharapkan bahwa tempat-tempat ibadah memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu dengan cara memfasilitasi mereka agar mereka tetap bisa beribadah. Artinya adanya keberpihakan untuk mengutamakan
kaum-kaum yang kurang mampu dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan fasilitas untuk mereka. Yang kelima yaitu bonum commune, di mana di Indonesia perbedaan-perbedaan suku, ras, budaya, dan agama merupakan sesuatu yang wajar. Namun semua itu baik lagi kepada diri manusia, apakah mereka ingin menerima, melestarikan, dan menjaga perbedaan-perbedaan yang ada agar tidak terjadinya perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri. Pada kasus yang pertama, yaitu penolakan izin gereja, seharusnya mereka mengerti bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk. Selalu adanya perbedaan di antara satu dengan yang lain. Dan dengan adanya kasus tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan himbauan bagi mereka yang menolak untuk memiliki sikap toleransi satu dengan yang lain. Sangat miris ketika melihat masyarakat Indonesia tidak bisa bertoleransi satu dengan yang lain dan tidak menghormati antara umat beragama. Apalagi kasus tersebut terjadi di Bandung, di mana daerah Bandung merupakan kota yang besar dan tentu memiliki perbedaan yang juga banyak. Yang keenam yaitu prinsip nirlaba, di mana pengertiannya yaitu manusia mengabdi seutuhnya kepada masyarakat tanpa pamrih dan mendidik manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Prinsip nirlaba ini sangat berkaitan dengan kasus kedua dan ketiga, di mana kita dituntut untuk tetap beribadah secara online di rumah, namun kita juga memerlukan fasilitas yang mendukung. Contohnya dengan diberikan bantuan yaitu misa online. Kegiatan solutif yang kami rekomendasikan adalah berupa adanya pemberian materi untuk memperdalam agama masing-masing. Pemberian materi ini dilakukan secara daring oleh orang yang berpengalaman tentang agama, contohnya oleh pendeta, ustadz, atau orang-orang ahli dalam agama lainnya. Lalu poin terakhir yang akan kami bahas adalah bagaimana cara kami mengetahui bahwa kegiatan solutif kami berhasil atau tidak. Cara mengukur yang pertama adalah kami memastikan informasi acara kami itu tersebar secara luas agar banyak orang-orang yang mengikuti. Kemudian yang kedua adalah kami juga berharap bahwa para partisipan nantinya akan terlibat secara aktif dalam sesi tanya jawab karena ini adalah kesempatan yang bagus. Kemudian yang ketiga, kami akan mengadakan survei untuk mengetahui feedback dari para partisipan yang telah mengikuti acara kami supaya kami mengetahui di mana kekurangan kami. Kemudian juga kami meminta para partisipan untuk membuat video supaya kami mengetahui sampai mana kejelasan materi yang telah diberikan. Dan nantinya video itu mungkin akan bisa dilombakan agar acara kami ini bisa terlihat menyenangkan walaupun tentang tema keagamaan.